Selamat siang anak-anak, kita berjumpa lagi di PA Anak Kita pada siang hari ini. Kita bersyukur karena minggu demi minggu Tuhan senantiasa memberikan anugerah yang besar. Dan juga Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, dan terlebih lagi Tuhan memberikan kita firman. Hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan betul-betul boleh membentuk hidup kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita siapkan hati kita sama-sama bersaat teduh, lalu kita berdoa bersama-sama dan kita akan memulai PA Anak Kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami tak henti-hentinya melihat bahwa Tuhan terus memelihara kami, menyertai kami, memimpin langkah hidup kami, terutama Tuhan menyediakan firman yang boleh kami dengar. Tolong kami semua Tuhan, anak-anak yang masih kecil, supaya kami dari kecil boleh belajar mencintai firman Tuhan. Kami dari kecil boleh belajar memperhatikan firman Tuhan, supaya hidup kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bentuklah kami di dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang bersaksi bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat siang bagi anak-anak yang baru bergabung. Kita berjumpa lagi di PA Anak Kita pada siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan ternyata menyertai dan mencintai anak-anak di seluruh dunia. Bukan hanya anak-anak yang pintar saja, yang hebat saja, yang bagus saja. Tetapi Tuhan mencintai semua anak. Kenapa? Karena Tuhan mau semua anak mengenal Dia dan akhirnya semua anak boleh menjadi saksi Tuhan yang mencintai Tuhan. Mari kita buka dengan lagu Tuhan Mengasihi Anak-anak. Yesuslah Sang Gembala yang selalu di sisimu, mengasihi anak-anak sedunia. Yesuslah Juru Selamat, pelepas dari dosa. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Ku datang pada Tuhan, ku mau jadi laskarnya, karena Kristus cinta kita semua. Salibnya kan ku pikul, kehendaknya ku taat, karena Kristus cinta kita semua. Yesus cinta anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Kita bersyukur karena Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Waktu anak-anak mau dibawa datang kepada Tuhan, lalu murid-murid sepertinya menghalangi, jangan, Tuhan Yesus lagi capek. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak datang padaku. Nah, anak-anak mau datang sama Tuhan? Mau ya, karena kita mau mendengarkan firman, kita mau belajar percaya Kristus, dan kita mau belajar mentaati Dia. Mari kita mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Percaya dan Taat untuk membuat hati kita disiapkan oleh Tuhan mendengarkan firman. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat.
mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca dari surat Ibrani. Kita membahas surat ini sampai kita sudah sampai ke pasal yang 11. Mari anak-anak sekalian buka Ibrani pasal yang ke-11. Kita mau baca ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak membaca bersama-sama dengan saya akan bacakan bagi kita semua Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Mari anak-anak kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami setiap anak-anak Tuhan boleh mengenal Tuhan. Dan kami bukan cuma mengenal di dalam pengertian kami, tapi kami mengenal di dalam pengertian yang benar dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah mengenal Tuhan. Dan biarlah sama seperti Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada banyak orang-orang yang Tuhan jadikan anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang mengkhotbahkan firman ini. Kiranya Tuhan yang berikan belas kasihan Tuhan. Sehingga pekerjaan Roh Kudus sajalah yang ada di dalam diri hamba-Mu dan yang dinyatakan bagi kami semua. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, di dalam Ibrani 11 kita sampai kepada pembahasan tentang Abraham. Dalam surat Roma, Paulus mengatakan Abraham dibenarkan karena beriman. Dia percaya kepada Allah. Apakah Tuhan tunggu? Abraham, engkau percaya kepadaku ya? Oke, saya mau tunggu. Coba lakukan tindakan. Coba kerjakan ini itu. Coba buat dulu mezbah. Coba kerjakan apa yang harus dilakukan menurut firman-Ku. Cepat jalankan. Tidak. Tuhan benarkan waktu Abraham percaya. Jadi Tuhan membuat Abraham menjadi umatnya bukan karena Abraham sudah melakukan hal-hal yang baik dulu. Bukan. Tapi Tuhan menjadikan Abraham milik Tuhan. Bahkan Tuhan menganggap Abraham orang benar. Nah maka karena Tuhan sudah anggap Abraham benar, Tuhan pun menuntun Abraham untuk mengikuti Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, yang benar adalah Tuhan membenarkan dulu, baru orang belajar mentaati Tuhan. Apa sih artinya dibenarkan? Artinya dibenarkan itu adalah Tuhan menganggap orang yang Dia benarkan sebagai orang yang layak menjadi umat-Nya. Tuhan menganggap orang itu layak. Apakah orang itu benar-benar layak? Belum. Loh, kalau belum kenapa Tuhan anggap layak? Tuhan bilang, engkau adalah umatku. Oh Tuhan, aku tidak layak. Aku banyak dosa. Aku banyak cemar. Aku belum cinta Tuhan seperti yang seharusnya. Aku belum pantas disebut umat. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau aku jadikan umatku karena aku membenarkan engkau. Aku menganggap engkau layak. Loh, kok bisa aku dianggap layak? Kan aku belum melakukan sesuatu. Justru Tuhan menganggap layak dulu, baru orang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan hati yang rela. Dibenarkan dulu, baru Tuhan pimpin. Anak-anak ingat ya, Tuhan menganggap Abraham benar. Orang saleh,
orang yang menjalankan kehendak Tuhan, dianggap orang yang mempunyai sikap adil, dianggap orang yang mempunyai jiwa yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah Abraham sudah sempurna? Belum. Apakah Abraham sudah bebas dari dosa? Belum. Apakah Abraham sudah bukan orang berdosa? Dia masih orang berdosa secara hidup. Loh, kalau begitu kenapa Tuhan anggap benar? Inilah hebatnya Tuhan. Meskipun orang belum benar, Tuhan sudah anggap benar. Karena Tuhan mau pakai orang yang Dia benarkan untuk menjadi umat-Nya, yang menunjukkan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mencintai orang yang sudah baik, yang sudah hebat, yang sudah suci, maka yang hebat bukan Tuhan. Yang hebat adalah orang yang dianggap baik, benar dan suci. Karena memang dia baik, benar dan suci kok. Kalau ada orang yang hidupnya suci, tidak ada cacat, tidak ada salah, lalu Tuhan mengatakan, aku menganggap engkau suci. Orang itu bisa bilang, memang saya suci Tuhan. Tidak perlu dianggap juga sudah suci. Tapi kalau Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku menganggap engkau benar. Abraham akan kaget. Aku dianggap benar, kok bisa? Aku belum layak, aku banyak dosa, aku banyak cemar, aku tidak seharusnya disebut benar oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku menganggap engkau benar karena aku sendiri. Aku yang memutuskan engkau menjadi orang benar, dan mulai sekarang, aku akan bentuk engkau benar-benar menjadi orang yang saleh. Jadi Tuhan benarkan dulu, baru Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan ajar dengan firman, sampai orang itu benar-benar jadi orang yang benar. Jadi dibenarkan dulu dalam anggapan Tuhan, baru nanti jadi benar di dalam kenyataannya. Jadi Abraham belum benar, masih berdosa, kenyataannya dia masih banyak salah. Tapi Tuhan sudah anggap benar, supaya kalau Abraham nanti jadi benar, orang mengatakan ini karena Tuhan, karena tadinya Abraham tidak begitu. Nah ini yang Tuhan mau. Kita tadinya orang berdosa. Lalu Tuhan mengatakan, aku menganggap engkau benar. Kok bisa Tuhan? Aku belum sempurna. Aku masih banyak salah. Aku masih banyak cacat. Tapi Tuhan mengatakan, aku menganggap engkau benar. Lalu setelah itu, baru aku akan membersihkan engkau. Mengkuduskan engkau. Menguduskan engkau. Menyucikan engkau. Sampai nanti engkau jadi benar. Tingkah lakunya, pikirannya, perkataannya. Maka engkau sadar yang bikin engkau benar adalah pekerjaan Allah. Nah ini yang Tuhan mau kita sadar. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Tidak ada orang yang saleh. Tidak ada orang yang suci. Semua sudah berdosa. Kecuali Tuhan Yesus, semua manusia yang pernah hidup di bumi, semua sudah berdosa. Tetapi siapa yang Tuhan ampuni, dia diampuni karena Tuhan menganggap dia benar. Nah ini yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Abraham itu tadinya tinggal di daerah Mesopotamia. Daerah di mana dia tinggal sama papanya bernama Terah. Papanya dari waktu Abraham kecil terus cerita tentang keadaan di tanah Mesopotamia. Papanya punya cerita yang Abraham dari kecil dengar. Waktu Abraham masih kecil, papanya cerita. Abraham yang masih kecil dengar, iya papa. Tahu tidak? Kamu pernah jalan jauh sampai ke daerah tanah Sinear. Kalau engkau pernah ke situ, engkau akan lihat ada bangunan yang tinggi. Wah, Abraham kaget. Zaman dulu tidak ada bangunan tinggi. Paling tingginya cuma cukup untuk sebuah rumah besar atau istana. Tapi bangunan yang sangat tinggi, mana ada? Maka Abraham sangat kaget karena papanya cerita. Ada bangunan tinggi sekali. Oh iya Pak, setinggi rumah. Tidak, lebih tinggi lagi. Setinggi apa? Ini rumah, ditambah rumah, tambah rumah, tambah rumah, tambah rumah, tambah rumah, sampai 10 kali. Wah, Abraham kaget. Jadi rumah disusun sampai 10. Wah, kalau sekarang di zaman kita ada banyak gedung tinggi. Tetapi zaman dulu nggak ada. Makanya Abraham sangat kaget. Oh, ada ya bangunan tinggi seperti itu? Kemudian papanya akan cerita, iya, ini bangunan dibangun oleh orang zaman dulu. Zaman yang mana Pak? Zaman papanya papa ya? Bukan zamannya papanya papa. Oh, zaman papanya papa. Bukan, lagi lebih lama. Zaman papanya papa. Oh,
Jadi papanya papa punya papa, lalu dia punya papa lagi, kemudian punya papa lagi, lalu punya papa lagi. Sampai 5 kali ya? Iya, zaman yang dulu sekali. Orang-orang kumpul di tempat namanya Sinear. Lalu mereka bikin batu bata. Lalu mereka susun bangunan. Waktu bangunan disusun sudah setinggi rumah, mereka bilang gak bisa, lebih tinggi lagi. Mereka bikin lebih tinggi lagi, sudah cukup? Belum, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dulu waktu mereka bikin, ada seorang pemimpin, raja, namanya Nimrod. Dia matanya galak, lihat orang-orang, hei kerja, siapa yang tidak kerja saya cambuk. Jadi orang terpaksa kerja. Semua bersatu, tetapi satu di bawah seorang pemimpin yang punya kekuatan untuk menghancurkan orang lain. Wah, kalau Nimrod ini dilawan, dia bisa hancurkan orang yang melawan. Karena dia kuat, dia jago pakai senjata, dia pintar berkelahi. Maka kalau dia perintah apa, semua orang taat. Bangun, ya bangun. Angkat bata, bikin bangunan. Mereka bikin bangunan. Lalu ada banyak orang-orang pintar yang melakukan gambar, mendesain. Nanti kita bikin bangunan tinggi. Loh. Kalau bangunan tinggi kita bisa sampai ke atasnya bagaimana caranya? Oh iya, bikin tangga. Waduh, apa itu tangga? Dulu belum banyak orang ngerti tangga. Oke, saya jelaskan. Tangga itu adalah tempat kita bisa melangkah. Lalu nanti naik lagi. Lalu naik lagi. Makin lama makin tinggi, makin tinggi. Oh iya, ide bagus. Bikin tangga. Tangga sampai ke atas. Bikin bangunan yang tinggi. Waktu ditanya, untuk apa sih bikin bangunan ini? Ini bangunan supaya kita jadi hebat. Kita punya nama. Waduh, orang-orang bingung. Kan sudah ada nama, Pak Nimrod. Bukan nama itu maksud saya. Nama apa? Nama untuk dikenang. Kalau orang ingat Nimrod, saya mau orang ingat menara. Saya mau orang ingat hebatnya saya. Saya mau orang ingat kita semua satu di bawah pimpinanku. Aku memimpin kamu semua dan kita satu. Kita tidak mau terpencar, kita tidak mau kemana-mana. Pokoknya kita satu. Mengerti? Oh iya, maksudnya nama itu ya. Iya. Jadi semua ada di bawah saya. Semua dapat berkat karena saya. Semua yang berani lawan saya akan saya hancurkan. Jangan berani kutuk saya, nanti saya kutuk. Jangan berani melawan saya, nanti saya lawan. Semua harus mengagumi saya. Lalu dewa-dewa akan berkati saya. Nanti kalau dewa sudah berkati saya akan berkati kamu. Ya, jadi tunggu berkat dewa ya. Tapi berkat dewa harus lewat saya. Oh, harus lewat kamu ya. Kenapa harus lewat kamu? Karena saya yang paling kuat. Jadi dewa juga menghargai saya. Oh gitu. Tapi kan dewa bisa aja dong kasih berkat langsung ke saya. Nggak lewat kamu. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena saya Nimrod. Saya orang hebat. Dewa pun takut sama saya. Jadi kalau dewa mau berkati kamu, mesti lewat saya. Oh begitu ya. Oke. Kenapa nggak bisa langsung? Pokoknya nggak bisa. Oh ya oke. Baik. Jadi kalau dewa mau berkati, mesti lewat seorang namanya Nimrod dulu. Nah itu dia, betul. Makanya saya mau bikin bangunan yang tinggi, supaya dewa-dewa tidak meninggalkan kita. Nanti di atas bangunan tolong kasih tempat untuk taruh makanan enak. Oh, taruh makanan enak. Jadi tempat yang tinggi, kita taruh makanan enak. Untuk apa ya Nimrod? Kita taruh supaya kalau ada dewa lewat, langsung dia cium bau makanan enak. Waduh ada makanan enak, ada sapi panggang, ada makanan-makanan yang enak. Nanti dia akan turun, lalu dia makan. Ingat, bikin makanan yang enak, jangan yang nggak enak. Kalau kamu taruh garam terlalu banyak, nanti dewa makan. Aduh apa ini asin, nanti saya darah tinggi. Jangan, kasih yang paling enak. Supaya kalau dewa makan, dewa langsung pikir, saya mau tinggal di sini makanannya enak. Nah itu yang saya mau. Supaya dewa berkati saya, dan dari saya berkati kamu semua. Mengerti? Oh iya ngerti. Gak ada yang berani lawan Nimrod. Dia orang yang sangat perkasa, dia gagah perkasa, dia berani melawan siapapun. Maka dia berani mengatakan, dewa, kalau engkau mau berkati orang-orang harus lewat saya. Dia berani bahkan di hadapan dewa sekalipun. Itu sebabnya dia sangat-sangat ditakuti, tapi dia ditentang oleh Tuhan. Oh Nimrod, kalau sudah bikin bangunan tinggi, lalu taruh makanan, nanti ada dewa lewat, cium bau makanan enak lalu makan. Lalu dewa akhirnya mau tinggal, gimana caranya ya tinggal? Ya nanti dia turun tangga, kita udah kasih tangga untuk dewa. Ini tangga dewa, tangga sampai ke langit. Nanti dewa turun, nah setelah dia turun, kamu bikinkan rumah. Ada kuil untuk dewa di dekat bangunan tinggi ini. Oh iya, siap. Maka mereka bikin kuil.
Setelah mereka bikin bangunan tinggi, mereka mau bikin kuil. Tapi Tuhan tidak suka rencana ini, maka Tuhan pecahkan manusia. Mereka mulai saling tidak mengerti bahasa. Nimrod mengatakan, "Hei, bawa kayu untuk membakar bakaran. Sehingga batu bata dari tanah liat bisa dibakar." Cepat, orang nggak ngerti. Maksudnya apa ya? Kok saya nggak ngerti perkataan dia? Lalu dia tanya, "Maksudmu apa?" Nimrod nggak ngerti. "Kamu ngomong apa? Yang benar dong kalau ngomong." "Loh, kok saya nggak ngerti bahasamu?" Mulai orang saling tidak mengerti bahasa. Akhirnya orang terpecah kemana-mana. Nah, setelah terpecah kemana-mana, ada yang tetap tinggal di daerah dekat tanah Sinear. Tapi lebih ke arah utara. Ada yang tinggal lebih ke daerah selatan. Ada yang bahkan menyeberang jauh. Menyeberangi padang gurun, menyeberang ke daerah yang lain. Manusia mulai tersebar kemana-mana. Ini yang Tuhan mau, manusia tersebar. Wah, dengar cerita ini, Abraham sangat kagum. Jadi dulu ada orang mau dapat berkat dari dewa-dewa, tapi malah terbuang. Waduh, kenapa begitu ya? Oh, itu karena mungkin kurang tinggi bangunannya. Nah, ini kata papanya Abraham, yaitu Terah. Tapi Abraham makin lama, dia bertumbuh makin besar, jadi dewasa. Sampai akhirnya dia sudah jadi kakek-kakek. Sudah umur 75 tahun. Di usia sudah sangat tua, dia masih terus pikir, kenapa ya dewa-dewa tidak mau berkati manusia? Apa yang salah? Dia terus tanya, apa caranya untuk boleh disenangi oleh dewa-dewa? Mesti kasih makan seperti apa? Mesti kasih persembahan model apa? Mesti menyembah berapa lama? Kalau menyembah dewa senang yang tangannya begini, atau yang tangannya begini, atau yang tangannya begini. Yang bagaimana? Dia tanya-tanya, jawaban yang dia dapat makin bikin hatinya tidak tenang. Oh, dewa itu akan senang kalau kamu menyembahnya sambil nari. Oh, sambil nari? Iya, mesti nari-nari waktu nyembah. Aduh, kenapa begitu? Karena dewa senang begitu. Lalu dia tanya lagi ke orang lain jawab, kalau mau bikin dewa senang, mesti kasih korban. Korbannya apa? Korbannya harus manusia. Hah, ngeri amat. Saya nggak mau. Dia tanya lagi yang lain, jawaban yang diberikan bikin Abraham sangat tidak tenang. Dia bingung. Kalau dewa-dewa seperti ini anehnya, saya bingung kenapa mereka mesti disembah ya. Abraham sangat bingung. Kenapa Abraham bingung? Karena Tuhan mulai bikin dalam hatinya satu hati yang tidak tenang. Sampai nanti Tuhan panggil dia. Tuhan yang sudah siapkan Abraham. Maka di tengah keadaan tidak tenang, papanya panggil dia. Wah, kalau Abraham sudah tua, apalagi papanya. Papanya sudah sangat tua. Lalu papanya mengatakan, anak-anak kumpul yuk. Abraham, kamu ikut kumpul bersama dengan kita semua. Satu keluarga. Kemudian Nahor, ayo kumpul. Kemudian kita diskusi keluarga. Seluruh keluarga kumpul. Abraham bingung, ada apa ini? Kemudian Terah mengatakan, kita akan pindah. Hah? Pindah? Pindah kemana? Kita mau pergi ke tanah Kanaan. Kita mau pergi ke daerah yang jauh dari sini. Kita mau jalan ke arah utara. Kemudian setelah itu kita akan terus ke arah timur. Lalu setelah itu naik lagi ke utara. Baru bergerak ke arah barat. Jadi kita akan menghindari daerah-daerah yang sulit. Nanti sampai ke daerah paling utara. Kita jalan ke barat. Lalu kita turun ke selatan. Nah, itu ada tanah yang bagus. Saya mau tinggal di situ. Saya dengar ada orang mengatakan dewa-dewa senang tanah di situ. Dewa-dewa memberkati tanah di situ. Kita akan pergi ke sana. Abraham bingung. Waduh, kalau harus pergi bagaimana? Nah, Abraham waktu belum dipanggil Tuhan, dia masih disebut orang sebagai Abram, belum Abraham. Abraham, ikut ya. Iya, Pak. Waduh, Abraham sudah 70 tahun. Sudah 75 bahkan. Papanya sudah jauh lebih tua. Anak-anaknya semua sudah tua. Kalau orang-orang tua jalan, nanti ada yang encok, ada yang nggak bisa jalan bagaimana? Wah, kalau semua sudah tua, kakek-kakek jalan, aduh pegel. Kasihan ya, nanti nggak ada yang tolong. Maka Terah pun panggil seorang muda, masih lebih muda, yaitu namanya Lot. Lot, kamu juga ikut. Lot ini adalah cucunya Terah, keponakannya Abraham. Oke, saya ikut. Maka Lot, kemudian Abram, lalu Terah, lalu Nahor, semua berangkat. Mereka jalan ke utara, kemudian mereka sedikit berbelok ke arah timur, lalu mereka terus lagi ke utara, kemudian mereka jalan jauh sampai barat, lalu dari barat mereka turun ke selatan. Tapi baru sampai daerah utara, mereka ketemu tempat namanya, satu tempat bernama Haran. Di tempat namanya Haran, Terah sudah tua sekali.
Abram sini Abram. Kenapa Pak? Saya udah gak sanggup lanjut, udah tua, cuma bisa baring. Ayo bikinin kemah. Maka mereka dirikan kemah. Lalu Tera baring. Saya ingin ke Kanaan, saya mau ke Kanaan. Aduh, gak boleh ke Kanaan karena sudah tua. Pak, kenapa senang ke Kanaan? Kita ini sudah tua. Lebih baik tadinya tinggal di tempat kita aja. Rumahnya bagus, kamarnya banyak. Sekarang Papa suruh kita jalan. Kenapa? Karena aku dapat mimpi-mimpi, tanahnya indah. Aduh Pak, cuma mimpi kok. Enggak, itu mimpi pasti dari dewa. Dewa tunjukkan ada tempat yang bagus. Abram sangat sedih hatinya. Dia mengatakan, saya tidak mau lagi dengar dewa-dewa. Dewa-dewa aneh-aneh. Saya enggak mau. Maka kalau engkau suruh saya jalan, karena dewa-dewa yang suruh saya enggak mau. Tera bilang, ya sudah kalau enggak mau. Tapi bagus loh tanahnya di Kanaan, mesti jalan ke sana. Tapi saya udah nggak sanggup, saya sudah sangat tua. Maka Tera baring, kemudian dia pun meninggal. Oh Abram sedih, Papa sudah tua, saya juga sudah tua. Kita tinggal di sini, ngapain ya di tanah Haran? Sudah kita balik lagi ke tanah kita di Ur. Mari kita kumpul, rapat keluarga. Karena Papa sudah meninggal, sekarang saya akan pimpin, kita semua akan kembali. Kita tidak lanjutkan perjalanan. Tetapi waktu 1 hari mereka kehilangan Tera. 1 hari kemudian Tuhan berfirman kepada Abram. Abram kaget. Aku dengar suara. Suaranya lain dari suara apapun. Ini pasti suara Tuhan yang sejati. Aku tidak mau dengar suara dewa-dewa. Tapi kalau ada Allah yang sejati yang bicara, ini yang saya mau dengar. Wah, Abraham sudah mempunyai hati yang ingin dengar suara Allah yang sejati. Itu hati yang Tuhan berikan kepada dia. Nggak ada orang mau cari Allah, kecuali Tuhan yang gerakkan hati manusia. Maka Abraham mengatakan, ya Tuhan, silakan bicara. Apa yang kau mau nyatakan kepadaku? Lalu Tuhan berkata, Abraham, pergilah, tinggalkan rumah nenek moyangmu. Tinggalkan tanah di mana nenek moyangmu berasal. Tinggalkan juga tempat ini. Ya Tuhan, mau kemana aku harus pergi? Silakan beritahu. Pergilah ke tanah Kanaan. Di sana aku akan membuat engkau memiliki tanah itu. Abram kaget. Hah? Aku? Aku akan membuat namamu besar. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Aku akan membuat seluruh tanah itu menjadi milikmu. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat siapapun yang memberkati engkau, diberkati olehku. Siapa berani mengutuk engkau, dikutuk olehku. Abram kaget. Ini kan yang dulu saya dengar cerita dari generasi sebelumnya. Ada pemimpin hebat namanya Nimrod. Dia ingin dapat nama. Dia ingin dianggap hebat. Dia ingin dianggap kuat. Tapi Tuhan hancurkan dia. Sekarang aku tidak mau dianggap hebat. Aku sudah tua. Sudah 75 tahun. Aku tidak perlu dianggap hebat atau jaya. Tapi kenapa aku diberikan ya? Tuhan, kenapa aku? Tapi Tuhan tidak memberitahukan alasannya. Aku memilih engkau. Sekarang pergilah, tinggalkan tempat ini dan berjalan ke tanah perjanjian yang akan aku tunjukkan. Abram kaget. Jadi aku tinggal di mana belum tahu. Aku harus menetap di mana belum tahu. Maka dia kumpulkan lagi seluruh keluarga. Kumpul, rapat keluarga lagi. Setelah mereka kumpul, mereka tanya, ada apa lagi Abram? Kita baru berduka setelah penguburan papa kita. Sekarang kita mau melakukan apa? Sekarang kita akan lanjutkan perjalanan. Kita akan pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Allah. Hah? Allah yang mana ini? Ini Allah yang sejati. Aku langsung tahu. Hatiku langsung tenang mendengarkan suara dia. Mari kita berangkat. Tapi apakah semua mau berangkat? Enggak. Aduh sudahlah. Kita nggak mau jalan lagi, saya nggak mau ikut. Maka yang pergi cuma Abram dan istrinya, tetapi Lot, keponakannya Abram, mau ikut. Oh, Om Abram, saya mau ikut. Saya ikut engkau ya, karena kalau engkau dengar suara Tuhan, lalu suara Tuhan yang suruh, aku juga mau ikut. Oke, kalau gitu kita berangkat. Maka sebagian keluarga tetap di tanah Haran. Ada yang sebagian mau pulang lagi ke daerah sebelumnya. Tetapi Abram bersama dengan istrinya, bersama dengan Lot, jalan terus ke tanah Kanaan. Mereka jalan ke daerah selatan, terus jalan. Di tengah jalan, Abram bingung. Suara Tuhan tidak terdengar lagi, tapi Tuhan suruh jalan, harus jalan. Lalu Sarai tanya, Abram, yakin ya ini suara Tuhan? Yakin. Benar, benar.
Kok tahu benar? Waduh, aku mendengarkan suaranya, lalu aku langsung percaya. Suara Tuhan benar-benar membuat aku mau beriman kepada Dia. Jadi aku mau ikut aja. Oh ya sudah, Sarai istri yang taat. Dia tidak pernah ngomel, dia tidak pernah bertengkar, dia tidak pernah lawan keputusan Abram. Baik Abram, saya ikut engkau, aku istrimu. Wah, terima kasih, engkau adalah berkat besar dari Allah kepadaku. Lalu Lot juga terus ikut. Mereka jalan. Kalau sudah capek, istirahat dulu di kemah. Zaman dulu kalau jalan sulit sekali. Karena mungkin mereka akan capai perjalanan yang sulit dapat air. Kalau air tidak ada, bagaimana bisa hidup? Manusia perlu minum. Kalau tidak ada minuman, bisa mati. Tapi kalau minuman tidak ada, tidak mau jalan, nanti tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Saya harus jalan meskipun ada resiko. Apakah risikonya cuma tidak dapat minum? Bukan. Ada risiko lain, yaitu tidak ada tempat yang bisa dapat makanan. Kalau ada kelaparan atau ada kekeringan, ternak tidak bisa makan, mereka mati. Kalau tidak ada air yang cukup, tanaman dan gandum juga mati. Orang yang mau sediakan makanan tidak punya bahan, itu nanti jadi kelaparan besar. Sehingga kalau mereka jalan ke tempat yang ada kelaparan, nanti sulit lagi. Tapi Abram tetap nekat jalan. Istrinya pun nurut. Abram yakin ya? Yakin. Oke, saya akan ikut. Meskipun sebenarnya orang semua bingung. Pegawai-pegawai, budak dan bawahannya Abram ikut, tapi mereka garuk-garuk kepala. Ini kita mau kemana sih? Tuanku Abram, engkau punya tanah bagus sekali di Ur. Engkau juga punya tempat yang bagus di Haran. Sekarang mau jalan kemana? Aku belum tahu, Tuhan belum bicara lagi. Pokoknya Tuhan suruh jalan terus ke selatan. Ya kita jalan. Tapi kemana persisnya? Belum tahu. Loh, terus Tuhan sudah bilang apa lagi? Sejak dia bicara sampai sekarang belum bicara lagi. Hah? Terus gimana? Jadi kita jalan aja, jalan. Kenapa jalan? Kan Tuhan suruh. Oh ya oke, mereka jalan. Hari demi hari lewat. Mereka terus jalan, mereka terus jalan. Kadang dapat tempat yang subur. Mereka berdiam dulu di situ sebentar. Wah sudah jalan berhari-hari, sekarang kita istirahat dulu. Mereka taruh kemah, kemudian mereka mulai tinggal di situ untuk pulihkan kekuatan. Setelah harus jalan, mereka lanjut jalan lagi. Kadang-kadang jalan dapat tempat yang kering, tidak ada air yang cukup, harus irit. Wah saya sudah haus, pegawai-pegawai kita sudah haus, budak-budak kita sudah haus, binatang ternak kita juga haus. Bagaimana? Harus hemat air supaya airnya cukup. Maka airnya harus dibagi sedikit-sedikit. Saya mau minum 1 gelas boleh? Gak bisa. 1 gelas dibagi 2 orang. Wah 2 orang gak kenyang, harus. Maka airnya dibagi sedikit. Kamu minum ya, kamu minum sedikit, saya minum sedikit. Mereka tidak puas, tapi mereka harus paksa. Terus jalan. Akhirnya mulai ada orang-orang yang bingung sama Abram. Abram, kita tempuh tanah perjalanan. Susahnya bukan main. Kalau sesusah ini, jangan-jangan kita mati di jalan bagaimana? Tapi Abram mengatakan harus tetap jalan. Oke, kita percaya kepada engkau. Maka mereka jalan, jalan, jalan. Sampai di satu bukit, mereka lihat ada satu lembah. Nah lalu Tuhan berfirman, kesitulah engkau akan pergi. Akhirnya perjalanannya selesai. Kita sudah sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Maka Abram langsung kumpulkan semua pegawai-pegawainya dan budak-budak dan hamba-hambanya. Dia panggil juga Lot. Lot, kumpulkan hamba-hambamu dan pegawai-pegawaimu. Ayo, istriku Sarai, ada pengumuman. Mereka semua kumpul, lalu Abram mengumumkan, saudara-saudara, kita sudah hampir sampai. Tanah di seberang bukit ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan untuk kita. Hore, puji Tuhan. Mereka senang bukan main. Lalu Sarai, istri Abram tanya, apa yang akan kita lakukan? Nanti setelah kita sampai, kita harus dirikan mezbah untuk bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, baik. Abram ini orang yang sangat kagum dengan Tuhan. Dia sekali dipanggil Tuhan, langsung taat. Dia sekali dipanggil Tuhan, langsung berikan hati untuk Tuhan. Engkau Allah yang sejati. Saya sudah dengar ilah-ilah palsu, berhala-berhala, semua tidak ada gunanya. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil saya mau taat, saya mau ikut, saya tidak mau berpaling. Saya benar-benar mau dicintai Tuhan dan mau mencintai Tuhan. Abram punya iman begitu hebat, karena Tuhan yang berikan anugerah kepada dia.
Maka setelah dengar perkataan dari Tuhan, dia langsung jalan, tidak mau berhenti, tidak mau berpaling, setia sama Tuhan. Lalu begitu mereka jalan, sampai tanah Kanaan, mereka kaget. Karena di tanah itu ada kekeringan lebih dahsyat dari yang lain. Hah, kering? Wah, Abram begitu ketakutan. Apa salah ya? Tapi pimpinan Tuhan tidak mungkin salah. Sarai juga heran. Abram, inikah tanahnya? Iya. Hah? Lalu mereka jalan, mereka lihat ada tulang belulang binatang yang sudah mati. Kering sekali. Oh, hamba-hambanya mulai ketakutan. Abram, kalau ini tanahnya, air kita sudah sedikit sekali. Sekarang kita tidak bisa dapat air di sini, kita bisa mati. Abram begitu kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, mari kita belok aja deh. Wah, Abram ketakutan. Tuhan, Engkau suruh aku tinggal di sini, tapi aku tidak melihat tanah yang bagus. Ampuni, saya nggak sanggup. Saya mau menyimpang pergi ke Mesir. Karena aku dengar Mesir tidak terlalu jauh. Jalan lagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, kita bisa capai Mesir dengan kecepatan jalan yang pelan. Ayo kita jalan lanjut. Maka Abram tidak mau ke tanah Kanaan dulu. Dia jalan. Ini menunjukkan meskipun Abram sangat beriman, dia punya ketakutan. Dia tidak mau, dia tidak berani tinggal di tempat yang Tuhan berikan. Dia terus jalan sampai selatan, terus ke bawah. Dia lewati tanah Kanaan yang kering sekali. Aduh, tanah begini kering. Aduh, saya nggak berani. Mari kita numpang di Mesir. Maka mereka terus turun sampai melewati padang gurun. Terus jalan sampai Mesir. Oh, waktu orang lihat Mesir sudah di depan. Semua pegawai Abram senang sekali. Hore, ada banyak tanaman, ada air, ada sungai Nil yang besar itu. Mereka lari, mereka langsung minum sebanyak-banyaknya. Nah, ini baru tanah. Ini baru daerah subur. Ini baru tempat yang bagus. Mereka senangnya bukan main. Maka Abram lihat semua pegawainya senang. Lot juga senang. Tapi Abram tidak senang. Sarai tanya, kenapa Abram? Abram mengatakan, ini bukan tanah yang Tuhan suruh loh. Kita sedang tidak mentaati Tuhan. Kita tidak taat. Aduh, saya sangat takut. Sarai bingung. Tuhan pasti mengerti kok, kan kita nggak mungkin tinggal di tempat yang kering begitu. Sudah, kita tinggal dulu di sini sampai Tuhan suruh kita untuk pindah. Tapi Abram ketakutan. Tuhan pasti hukum, Tuhan pasti hukum. Saya nggak mau tinggal di sini. Gimana ya? Aduh, saya nggak sanggup. Tuhan mesti bicara sama saya. Tapi Tuhan seperti diam dulu. Belum mau bicara apa-apa kepada Abram. Sampai mulai ada berita. Ada orang datang dari daerah jauh di timur. Orang ini kaya dan punya banyak pegawai. Berita tentang Abram, orang kaya yang datang dari timur. Tersebar kemana-mana sampai ke telinga Firaun. Oh, ada orang penting sekarang tinggal di Mesir. Saya mesti menyambut. Maka Firaun pun mau menyambut Abram. Firaun datang dengan pasukan kerajaan mau menyambut Abram yang juga banyak anggota, banyak budak, banyak pegawai. Abram juga orang penting. Tetapi ada satu pegawai Firaun bilang, Firaun, tahu tidak, di tengah-tengah orang-orangnya Abram ada perempuan cantik bukan main. Oh ya? Iya. Wah, Firaun senang. Aku mau koleksi banyak istri. Maka Firaun bertemu dengan Abram. Abram, engkau orang penting dari timur. Saya orang penting dari Mesir, akulah Firaun. Abram sujud, tapi Firaun bilang, jangan sujud, kita sama-sama orang penting. Sudah, kita berjabat tangan sebagai orang yang setara. Baik, maka mereka berjabat, kemudian mereka saling cium pipi. Nah, itu tanda bahwa mereka menganggap orang lain itu saudaranya. Abram, selamat datang di tanah Firaun, tanah milikku. Silakan, tanah Firaun ini bebas untuk kamu jelajahi. Sebab aku, Firaun, adalah pemiliknya. Seluruh tanah Mesir jadi milikmu. Seluruh daerah Firaun jadi milikmu. Silakan nikmati. Tapi tolong dong, saya mau tanya, perempuan yang di sana itu siapa? Abram kaget. Oh, yang itu? Iya, cantik sekali loh. Saya ini pengkoleksi perempuan cantik untuk jadi istri. Wah, Abram takut. Karena Abram pikir kalau dibilang itu istri, nanti Firaun bilang, itu istrimu ya? Kalau gitu saya bunuh kamu, saya mau ambil istrimu. Waduh, dia takut sekali. Itu adikku. Oh, adikmu? Adikmu? Iya, adik saya. Oke, pegawai, saya mau bawa dia menjadi istriku. Abram, saya bawa banyak hadiah. Abram kaget. Hadiah? Ya, aku berikan hadiah. Ada sapi. Sapinya banyak ya. Iya, mau berapa? Mau 15? Kalau kurang saya tambah 30. Wah, banyak amat.
Lalu pemberian-pemberian dikasih. Lihat, inilah pemberian dari tanah Mesir. Saya kasih kamu emas, saya kasih kamu perhiasan, saya kasih kamu makanan terbaik dari Mesir. Seluruh daerah Mesir sangat subur, sangat indah. Silakan nikmati. Oh, Abram senangnya bukan main mendapat hadiah ini, tetapi Abram jadi khawatir. Ini sepertinya Tuhan hukum, karena sekarang istriku mau diambil. Waduh, dia khawatir sekali. Meskipun dapat pemberian, Abram tidak jadi senang. Orang ambil Sarah, lalu berikan kepada Firaun. Tapi Tuhan marah kepada Firaun. Maka Tuhan memberikan tulah. Tuhan hukum Firaun. Penyakit, ada yang mati, ada yang kacau sekali hidupnya. Firaun sangat kaget. Lalu Tuhan berfirman, hei kamu, Raja Mesir. Firaun kaget. Siapa ini yang bicara? Akulah Tuhan, Allahnya Abraham. Allah pencipta seluruh bumi. Firaun kaget. Engkau mengambil istri dari orang yang aku cintai. Dia adalah nabiku. Dia adalah umatku. Dia adalah yang aku sayang. Kenapa ambil istrinya? Aku nggak tahu itu istrinya. Dia bilang adiknya kok. Wah, ini orang gimana sih? Menipu saya. Oke, baik Tuhan, saya akan kembalikan. Maka Firaun sangat takut. Cepat bawa perempuan yang kita ambil dari Abram. Lalu mereka cepat-cepat ambil. Mereka datang lagi sama Abram. Firaun marah. Abram, kamu ini gimana sih? Saya dikenakan hukuman oleh Allah. Sekarang nih, saya kembalikan istrimu. Pergi dari tanah ini. Gara-gara kamu kami kena tulah. Keluarlah dari Mesir. Abram kaget. Maksudnya kamu kena apa? Kena tulah. Apa? Tulah. Tulah itu apa? Hukuman itu loh. Oh iya, hukuman, maaf. Dihukum sama siapa? Sama Tuhanmu. Tuhanku. Abraham jadi senang. Tuhan masih pedulikan aku? Dia masih menganggap aku penting? Dia masih menganggap aku umatnya kah? Dia doa, Tuhan, aku sudah salah pergi ke Mesir. Aku sudah bohong. Lalu istriku hampir diambil oleh Firaun. Engkau masih mengasihi aku? Tapi Tuhan menjawab, iya. Abram, sekarang kembali ke tanah Kanaan. Tanah itu sudah pulih. Sudah mulai ada air, sudah mulai ada yang subur, dan nanti akan jadi sangat-sangat subur. Abram bersyukur, karena meskipun dia lemah, Tuhan tetap mengasihi dia. Oh, dia senang sekali. Ayo seluruh pasukan, seluruh anak buah, mari jalan lagi. Kemana Abram? Kembali ke Kanaan. Hah? Bukannya tanah itu kering, itu cuma kering sementara. Kita yang kurang beriman, Tuhan pelihara tanah itu, maka mereka jalan kembali ke tanah Kanaan. Dari daerah Mesir mereka jalan lagi ke utara. Karena Kanaan ada di daerah utara. Terus jalan ke atas. Begitu mereka sampai. Sebelum masuk Kanaan, Abram bilang, stop, ada apa? Mari kita dirikan mezbah dulu. Bikin mezbah. Lalu kita berdoa, bersyukur kepada Allah, pemelihara kita. Semua diajar oleh Abraham untuk berdoa. Sekarang ikuti saya berdoa. Oh Allah yang mencintai kami. Semua mengikuti. Abram menjadi pemimpin beribadah. Dan Tuhan yang sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi Abram. Sangat dicintai oleh Abram. Tuhan, terima kasih engkau mencintai saya. Saya sudah lemah, saya tidak beriman. Saya tidak berani tinggal di Kanaan. Tapi Tuhan masih mencintai saya. Masih menjaga, masih melindungi. Maka dia dirikan mezbah. Dan dia berjanji, Tuhan, ini saya belum masuk tanah Kanaan. Tapi aku dirikan mezbah. Dan aku berdoa kepadamu. Apapun yang terjadi di tanah Kanaan, aku tidak akan tinggalkan tanah Kanaan. Aku berjanji mentaati engkau. Maka Abraham selesai mendirikan mezbah. Selesai berseru kepada Tuhan bersama dengan semua orang yang ikut dia. Sekarang dia masuk tanah Kanaan dan Tuhan menepati janjinya. Ternyata tanah Kanaan suburnya bukan main. Cuma ada sedikit tempat kering yang sekarang pun sudah tidak kering lagi. Oh, Abraham bersyukur. Saya kurang beriman. Andai Tuhan membiarkan saya tinggal di Mesir, saya kacau di sana. Untung Tuhan masih mencintai saya. Maka Abram sekarang tahu ada Allah yang punya hati yang mencintai manusia. Sekarang Abram tahu bukan dewa-dewa yang saya mau sembah. Abram pun mulai belajar ada Allah yang mencintai dan yang mengikat perjanjian. Maka Allah ikat perjanjian. Abram, engkau akan disebut Abraham. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan engkau akan menjadi umatku. Engkau akan punya banyak anak-anak. Dan dari anak-anakmu muncul banyak bangsa-bangsa. Dan dari bangsa-bangsa itu aku akan memberkati seluruh manusia. Nanti dari keturunanmu akan ada satu keturunan. Dia orang yang khusus. Dia akan aku berkati. Memberkati semua dunia. Abram kaget. Oh Tuhan, saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang kuat. Saya bukan orang yang setia.
Tetapi Tuhan memberkati saya dengan janji yang demikian besar. Maka Abram belajar percaya kepada Tuhan. Dia pindah satu tempat ke tempat lain untuk terus cari tanah penggembalaan bagi ternak dia yang banyak, bagi pegawai-pegawai dia. Tapi dia tidak pernah tinggalkan tanah Kanaan. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan istrinya, kemudian dengan hamba-hambanya, dan juga dengan Lot, dan juga dengan hamba-hambanya. Tapi karena besarnya kelompok ini, tiap kali mereka pergi ke satu tempat, tanah untuk memberi makan ternak jadi kurang. Mereka cari lagi tempat, nggak bisa, kering. Mereka cari lagi tempat, nggak bisa, kurang bagus. Tapi Abram sudah janji, mau tanah kering, mau tanah kurang bagus, saya tidak akan tinggalkan lagi tanah Kanaan. Sekali saya gagal, saya tidak mau ulangi lagi. Saya tidak akan pernah tinggalkan tanah ini. Maka meskipun tanahnya sulit, mereka tetap mau ada di situ. Lama-lama antara pegawai Abram dan pegawai Lot mulai ada konflik. Pegawai Lot bilang, "Hei, ini ternak milik Lot. Yang milik Abram cari tanah lain dong." Loh, nggak bisa dong. Kami kan yang lebih dulu. Abram itu orang yang lebih tua. Lot harus taat. Maka antara gembalanya Abram dan gembalanya Lot, pegawainya Abram dan pegawainya Lot bertengkar. Bukan cuma bertengkar, mereka mulai bikin kubu. Bahkan mereka mau perang. Mari kita ribut. Rebutan tanah untuk memberi makan ternak. Ayo, ambil senjata, ambil senjata. Wah, waktu Lot dengar ini kaget. "Hei, pegawai-pegawaiku, mau kemana kamu?" Wah, ratusan orang pegawainya Lot sudah siapkan senjata. Kita mau perang lawan ratusan orang pegawainya Abram. Hah? Kamu mau perang? Nggak boleh. Stop. Dilarang pergi. Loh, kenapa? Kamu ini, kita ini satu. Jangan ribut. Tapi kalau satu kurang makan, nanti ternak mati bagaimana? Nggak bisa. Maka Lot dengan sangat kecewa datang kepada Abram. "Aduh Abram, pamanku, aku kecewa sama anak buahku. Karena mereka mau perang dengan anak buahmu." Wah, begitu ya. Kalau begitu kita nggak bisa sama-sama terus. Kita mesti pisah. Gimana Lot? Kamu pilih tanah dulu. Oke, saya pilih ya. Saya cari-cari dulu. Maka dia naik ke gunung yang tinggi lalu lihat. Tanah Kanaan yang bagus. Saya mau yang bagus, saya nggak mau yang jelek. Nanti kalau Abram dapat jelek, biarin. Lalu dia lihat, oh ada tanah daerah Sodom dan Gomora. Bagus, saya mau di situ. Maka dia langsung bilang, "Abram, saya mau di lembah di daerah dekat Sodom dan Gomora ya." Oke, kamu di situ. Oke, maka Lot berpisah dari Abram. Maka Abram berpisah dari Lot. Tapi Tuhan membuktikan dia maunya pilih Abram, bukan Lot. Yang diberkati oleh Tuhan, Abram. Abram terus dipimpin Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, "Abram, karena engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Sekarang engkau disebut Abraham." Ab itu bapa. Abraham artinya bapa dari segala bangsa. Oh, ini jabatan yang besar sekali. Dia langsung ingat, dulu waktu masih kecil, papanya cerita tentang Nimrod yang mau jadi pemimpin semua bangsa. Hei, semua umat, semua manusia, semua bangsa, semua suku, semua orang-orang, kumpul, jangan berpisah. Aku mau jadi kepalamu. Sekarang Abram sadar, dia sudah diangkat oleh Tuhan jadi kepala. Hah? Aku diangkat jadi kepala. Tapi dia lihat pegawai dia cuma 100, 200. Nggak banyak. Pegawai dia sedikit dan dia nggak punya anak. Kalau begitu apa maksudnya jadi bapak segala bangsa? Sekarang Abram belajar. Saya nggak boleh ragukan perkataan Tuhan. Kalau dulu saya pernah ragu, saya bersalah. Sekarang saya tidak mau ragu lagi. Maka dia tetap beriman. Tuhan bilang, "Aku akan jadi bapa banyak bangsa." Aku percaya. Maka Tuhan mengatakan kepada Abram, "Abram, aku akan memberkati engkau." "Iya, aku percaya." "Engkau akan punya anak." "Aku percaya." "Engkau akan punya banyak sekali anak." "Aku percaya." Tapi setelah lama Tuhan tidak bicara, Abram mulai ragu lagi. Istrinya Sarah datang lalu tanya, "Abram, kita kan sudah tua, anak dari mana?" "Iya, saya juga bingung." "Aduh, gimana ya? Abram, bagaimana kalau nggak punya anak?" "Iya, saya juga bingung." Lalu ada satu hambanya Abraham yang setia sekali. Abraham mengatakan, "Hei hambaku, saya sayang kamu seperti anak sendiri. Saya nggak punya anak. Nanti kalau saya mati, kamu ya jadi ahli waris." Wah, hamba itu kaget. Tuhan gak boleh ngomong gitu. Kan Tuhan janji anakmu yang akan jadi ahli waris. Tunggu dong waktu Tuhan. Gak bisa tunggu, sudah terlalu lama. Saya sudah makin tua. Dulu 75 tahun, sekarang sudah 80-an tahun. Gak bisa. Jadi kalau begitu tolong, nanti kamu yang akan jadi ahli waris. Gak bisa, saya gak mau. Mesti tanya Tuhan. Oh ya sudah, kita tunggu Tuhan bicara. Satu kali Abraham sedang duduk di dalam kemahnya. Tuhan berfirman, "Abraham." "Ya Tuhan." "Keluarlah." "Oh, keluar ya, oke."
Abram pun keluar dari kemahnya. Lihatlah ke langit. Dia lihat ke langit. Baru dia sadar. Oh, langit penuh dengan bintang yang bagus, bukan main. Tuhan baru sadar loh, bintang bagus ya. Oh, ada kumpulan bintang di sebelah timur langit. Kumpulan di sebelah barat langit. Langit penuh dengan bintang. Abram jadi kaget. Siapa yang taruh ya? Tuhan taruh satu-satu. Kok hebat sekali. Lalu dia ingat-ingat. Dulu bintang seperti ini. Sekarang juga seperti ini. Bintang dan bulan dan benda-benda langit tidak pernah berubah. Tidak pernah jadi kacau. Tidak pernah jadi berantakan. Siapa yang bikin teratur ya? Oh, pasti Tuhan. Maka Abram jadi sadar. Dia lihat langit yang begitu indah di malam hari. Bintang-bintang yang begitu bagus. Dia sadar. Yang bikin jadi bagus Tuhan. Dan yang bikin teratur juga Tuhan. Loh, kalau Tuhan bisa bikin seluruh langit jadi teratur. Masa sih dia tidak bisa atur saya? Wah, Abram jadi malu. Karena dia mulai tidak beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, Abram, seperti banyaknya bintang di langit. Demikian banyaknya keturunanmu nanti. Wah, Abram kaget. Aku akan punya keturunan sebanyak ini? Aku akan jadi kepala dari keturunan yang banyak ini? Ya, sama seperti pasir di pantai. Demikian banyaknya keturunanmu. Abram sangat malu. Dia pernah tidak percaya lagi ke Tuhan. Tuhan, sekarang aku berjanji. Aku tidak akan pernah meragukan kata-kata Tuhan lagi. Dan Tuhan mengatakan, sekarang saya menganggap engkau orang yang benar. Abram jadi orang benar. Dia sangat bersyukur. Karena dia beriman kepada perkataan Tuhan. Maka Tuhan anggap dia benar. Meskipun dia masih gawat, masih lemah, masih kacau. Aduh, saya sadar, saya kok gawat begini ya. Kadang-kadang percaya perkataan Tuhan, kadang-kadang ragu. Enggak, sekarang enggak boleh ragu lagi. Pokoknya kalau Tuhan sudah ngomong, jangan ragu. Maka Abraham sekarang punya iman dalam hatinya. Dia tidak pernah ragukan lagi perkataan Tuhan. Dia tidak pernah mau meragukan apa yang Tuhan janjikan. Ini sebabnya dia menjadi bapak dari semua orang yang beriman. Karena orang yang beriman mesti contoh Abraham. Karena Abraham pernah ragu, tapi kemudian dia kuatkan diri. Sehingga dia tidak pernah ragu lagi. Setelah waktu dia lihat langit dan dia dengar janji Tuhan. Setelah dengar janji, dia tidak lagi mau ragu. Dan ini yang membuat Abraham menjadi bapa orang beriman. Itu sebabnya surat Ibrani mengatakan Abraham beriman. Meskipun dia tidak tahu mau pergi kemana, dia tetap pergi. Meskipun tidak ada alasan untuk percaya Tuhan, dia tetap percaya. Bahkan Tuhan akan buktikan dengan ujian yang berat bahwa Abraham benar-benar beriman kepada dia. Nanti ini akan kita lanjut di dalam PA anak yang berikut. Di dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya. Ini akan kita lihat pembahasannya di PA yang akan datang. Hari ini sampai di sini kita belajar tentang Abraham yang memberikan seluruh hidup kepada Tuhan karena iman kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab cinta kasih dan berkat yang Tuhan berikan begitu limpah sehingga kami mendapatkan pengertian demi pengertian dari kitab suci. Berkati setiap anak-anak, Tuhan tolong supaya kami semua dibimbing untuk makin mengagumi Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ternyata Alkitab memberikan satu pengertian yang indah kepada kita. Ketika kita beriman, itu bukan karena kita mau berusaha maka kita bisa beriman. Tetapi Allah terlebih dahulu bekerja di dalam hati kita. Lalu setelah itu apakah kita langsung jadi super hebat? Ternyata tidak. Kita mengalami proses demi proses, langkah demi langkah. Kadang juga bisa jatuh, tetapi Tuhan mau kita bangun lagi. Seperti di dalam kisah Abraham. Kita bersyukur ya, karena memiliki Allah yang sedemikian sabar, yang sedemikian menuntun kita hari demi hari. Oleh karena itu, kita hari ini mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Mau janji apa? Jadi murid yang setia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus aku berjanji yang dikarang oleh Pendeta Stephen Tong. Kita nyanyikan lagu ini satu kali saja. Rajin
lagu yang sangat indah ya, yang membuat kita selalu mau datang kepada Tuhan. Ketika kita sepertinya gagal dan ternyata gagal, kita kok nggak setia, kita kok nggak taat, kita mau datang ke sama Tuhan. Tuhan tolong saya mau jadi murid-Mu yang setia. Nah anak-anak, di dalam bulan Juni ini ada satu acara yang sangat spesial. Ada yang tahu? Acaranya tanggal 21, 22, 23, 24 Juni. Hari Senin sampai Kamis. Apa? Ya betul, Bible Camp Nasional. Ini adalah Bible Camp Nasional kita yang ketiga, tetapi yang kedua waktu dengan cara online streaming seperti tahun lalu. Mungkin ada anak-anak yang sudah pernah ikut tahun lalu, ada yang belum. Kalau yang sudah pernah ikut, mari kita sama-sama ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara, ajak teman-teman di sekolah, supaya sama-sama boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Tema Bible Camp tahun ini adalah mengasihi Tuhan dan gerejanya. Nah ini adalah acara yang sangat penting dan acara yang sangat membuat kita boleh mencintai Tuhan dan gerejanya. Tanggal berapa? Ya, 21, 22, 23, 24 hari Senin sampai Kamis. Mulai acaranya jam 8 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi anak-anak yang di waktu Indonesia bagian Tengah dan Timur bisa menyesuaikan jamnya. Dan ini boleh menjadi kebersamaan kita yang Tuhan berikan di dalam kesempatan pandemi ini. Tuhan mengumpulkan belasan ribu bahkan puluhan ribu anak-anak di seluruh Indonesia. Dan ternyata bukan Indonesia saja, anak-anak di luar negeri juga bisa. Anak-anak di luar negeri yang berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin juga bisa ikut. Karena nanti mereka akan mendengarkan terjemahannya. Wah, hebat ya Tuhan. Kalau Tuhan mau anak-anak mendengarkan firman, berarti Tuhan mencintai anak-anak dengan sangat besar. Mari kita tidak lewatkan acara ini tanggal 21 sampai 24 Juni. Anak-anak bisa mendaftar di bcn.stemi.id. Nanti minta papa mama daftarkan kalian ya. Oke? Mari kita tutup PA anak kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Kita menyanyikan lagu ini satu kali dan kemudian kita akan menutup di dalam doa. Berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami melihat Alkitab menceritakan kepada kami bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan iman. Dan bukan itu saja, tetapi Allah mau menuntun iman kami bertumbuh. Allah menuntun langkah demi langkah, sehingga ketika kami sepertinya gagal, Tuhan tarik tangan kami kembali. Tuhan tarik tangan kami untuk mengikuti Tuhan, berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Allah tidak meninggalkan kami, tetapi Allah mau menuntun kami hari demi hari. Kami sangat terkagum-kagum oleh cinta kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bible Camp Nasional. Kiranya Tuhan tolong kumpulkanlah banyak anak-anak di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kiranya boleh ada puluhan ribu anak-anak yang mendengarkan firman dan puluhan ribu anak-anak yang mau berjanji sama Tuhan, mau mencintai Tuhan dan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan rela mendengarkan doa kami yang sederhana ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, selamat siang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Sabtu depan jam 1 siang. Dah.